Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 semuanya apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Nah, kali ini kembali lagi bersama Ibu Uci, kita akan belajar tentang satuan waktu. Sebelumnya, anak Ibu telah belajar satuan panjang. Satuan panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, dan satuan berat ada kilogram, hektogram, dekagram, dan lain-lain. Juga alat untuk mengukur satuan panjang dan alat untuk mengukur satuan berat. Nah, sekarang satuan waktu. Berikut adalah alat-alat untuk mengukur satuan waktu. Yang pertama, ini ada jam tangan. Jam tangan biasa kita pakai sehari-hari ya, karena dia mudah dibawa. Kita pakai sehari-hari untuk menunjukkan waktu. Kalau yang ini jam pasir. Jam pasir. Kalau yang ini stopwatch, kalender, dan ini juga stopwatch ya. Semuanya dipakai untuk menunjukkan satuan waktu. Nah, apa saja satuan waktu? Ada banyak satuan waktu. Di antaranya adalah jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kali ini Ibu akan fokus ke satuan waktu jam. Nah, yang pertama adalah membaca jam. Nah, anak-anak Ibu dalam sehari itu ada 24 jam. Kita mulai dari jam 1 malam. Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, 12 siang, dan jam 1 siang kita baca pukul atau jam 13. Jam 2 siang jam 14, jam 3 siang jam 15, jam 4 sore jam 16, jam 5 sore jam 17, 6 sore 18, jam 7 malam pukul 19, jam 8 malam 20, jam 9 malam 21, 10 malam 22, 11 malam 23, dan di 12 malam itu pukul 24. Maka kesimpulannya dalam sehari ada 24 jam. Masing-masing jarum pendek yang warna hitam ini dan jarum panjang yang warna merah itu berputar 2 kali pada setiap angka yang ada di dalam jam. Nah, selanjutnya jarum pendek. Jarum pendek yang warna hitam ini adalah menunjukkan satuan waktu jam. Sedangkan jarum panjang merah menunjukkan menit. Dan jarum panjang biru yang bergerak cepat itu menunjukkan detik. Yang biru itu dia bergeraknya per detik. Nah, selanjutnya hubungan antara jam, menit, dan detik. Kita ketahui 1 jam itu 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, anak Ibu perhatikan ya. Ini angka 12 ke angka 1. Ada titik-titik yang berjarak 5 kali. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, kalau dia pas di angka 1, maka dia dibaca jam 10 lewat 5. Kalau di angka 2, jam 10 lewat 10. Jam 10 kalau itu
jamnya di pagi hari, dan kalau jam 10 malam kita baca pukul 22. Nah, ini contohnya cara membuat atau membaca jam. Gambar pertama ini adalah jam 2 siang lewat 10 menit. Atau pukul 14.10. Jarum panjangnya berada di angka 2 dan jarum pendeknya juga berada di angka 2. Yang kedua, jam 10 pagi lewat 10 menit juga. Jarum panjangnya berada di angka 2 lewat 10 menit ya. Jarum pendeknya berada di angka 10. Yang ketiga, jam setengah 4 sore atau 15.30. Nah, kamu perhatikan jarum pendeknya ini berada di antara angka 3 dan angka 4. Kenapa? Karena menitnya telah lewat 30 menit. Maka jarum pendeknya itu berada di tengah-tengah angka 3 dan angka 4. Artinya dia mau menuju ke 1 jam. Begitu ya, anak-anak ibu semuanya. Selanjutnya, cara mengubah satuan jam. Nah, kalau kita mengubah satuan jam, ini ada jenjangnya. Yang di atas adalah satuan yang paling besar, yaitu jam, lalu menit, lalu detik. Kalau turun 1 kita kali 60, dan kalau naik 1 kita bagi 60. Ini contohnya di samping. 2 jam sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Jadi jam ke menit itu dikali 60 sebanyak 1 kali. 2 kali 60 120 menit. Yang kedua, detik dijadikan ke menit. 900 detik berapa menit? Detik ke menit itu naik sekali. Artinya kita bagi 60 sebanyak sekali. 900 dibagi 60 hasilnya dapat 15 menit. Anak-anak ibu kalau membagi coba cari cara bersusun ke bawah ya. Nah, tiangnya juga dalam membagi ini anak-anak ibu semuanya harus hafal kali-kali 1 sampai 10. Kalau sudah hafal kali-kali 1 sampai 10, maka kalau kita membagi, kalau kita mau mengali itu akan terasa sangat gampang. Nah, yang ketiga, detik dijadikan ke jam. Detik ke jam naik 2 kali. Artinya kita bagi 60 sebanyak 2 kali. Ini ibu langsung kalikan 60 kali 60 3.600. Jadi langsung ibu bagi dengan 3.600. 54.000 dibagi 3.600 sama dengan 15 jam. Jadi 15 jam itu sama dengan 54.000 detik, anak-anak ibu semuanya. Yang keempat, menit dijadikan ke detik. Menit ke detik turun sekali, artinya kita kali 60. 20 kali 60 sama dengan 1.200 detik. Nah, berikut kalau dalam soal cerita ya anak-anak ibu semuanya, anak ibu harus memahami bagaimana cara kita menentukan lama suatu kegiatan. Misalnya anak ibu pergi sekolah dari jam 7 pagi, selesai jam 12 siang. Nah, berarti berapa lama anak ibu belajar di sekolah? Nah, berikut rumusnya ya. Lama suatu kegiatan sama dengan jam selesai dikurang jam mulai. Artinya 12.00 dikurang 07.00 sama dengan 5 jam. Jadi anak ibu berada di sekolah selama 5 jam. Nah, itu untuk lamanya sebuah kegiatan. Yang kedua, jam selesainya suatu kegiatan. Kalau dalam perjalanan bisa juga
jam sampainya ya. Jam berapa ayah sampai? Kalau misalnya dalam kegiatan, jam berapa ibu selesai memasak? Nah, itu rumusnya adalah jam mulai ditambah lama suatu kegiatan. Sedangkan untuk mencari jam mulai sama dengan jam selesai dikurang lama suatu kegiatan. Nah, berikut contoh soal lama kegiatan. Ida berangkat ke sekolah pukul 6.30. Ya, jadi penulisannya 06.30, dua angka yang pertama itu satuan jam dan dua angka yang terakhir itu menunjukkan satuan menit. Dan sampai di sekolah pukul 07.00. Lama perjalanan Ida ke sekolah adalah, lama perjalanan Ida yaitu waktu sampai dikurang waktu berangkat atau waktu mulai. 07.00 dikurang 06.30. Ya. Ini 00. Kalau dalam mengurangkan jam, kita lihat langsung, kita mulai dari menitnya dulu yang kita kurangkan ya. Kita lihat menitnya. Apakah yang di atas tuh bisa dikurangkan dengan yang di bawah? Nah, dalam soal cerita ini 00 dikurang 30 itu tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita langsung pinjam ke jam, ke satuan jam yang dua angka di depannya ya, yaitu 07. 07 kita pinjam sejam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi berpindahlah sejam ke satuan menit menjadi 60 menit. 60 dikurang 30 hasilnya 30. Dan yang 7 ini tinggal 6 tadi ya, karena udah dipinjamkan. 6 kurang 6 sama dengan 00. Berarti lama perjalanan Ida ke sekolah adalah 30 menit. Berikutnya contoh soal waktu sampai. Ayah berangkat ke kantor pukul 7:05. Lama perjalanan ayah ke kantor adalah 15 menit. Ayah tiba kantor pada pukul, rumusnya waktu sampainya si ayah ini adalah waktu ayah berangkat ditambah lamanya ayah di perjalanan. 7.05 ditambah 00:15 menit sama dengan 7:20 menit. Jadi ayah sampai di kantor pada pukul 7 pagi lewat 20 menit. Kita cari waktu mulai lagi. Anissa pulang les jam 17.00. Anissa les selama 2 jam. Jam berapa Anissa mulai les? Nah, kalau mencari waktu mulainya suatu kegiatan, rumusnya adalah waktu selesai dikurang lama kegiatan. 17.00 dikurang 02.00 sama dengan 15.00. Jadi si Anissa mulai les pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Nah, untuk tugasnya yang pertama buku tema 3 halaman 172. Nah, itu adalah menunjukkan jam ya. Nanti ada di situ misalnya jam 7.30. Kamu lihat di gambar-gambar jamnya yang mana yang betul yang menunjukkan jam 7.30. Nah, yang kedua, LKS tema 3 halaman 86, ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Terima kasih Ibu ucapkan telah menyimak pembelajaran yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.